Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan anak-anak solehah kelas 3. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan pembelajaran Al-Quran Hadis yang bertema Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang pendek. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di kota Mekah. Surah ini turun setelah surah An-Nas. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Karena surah Al-Ikhlas berisi ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Adapun Al-Quran memiliki 3 kandungan pokok. Yang pertama, hukum seperti ayat perintah, larangan, halal dan haram, dan lainnya. Yang kedua, janji dan ancaman seperti adanya balasan yang ada di surga atau neraka. Yang ketiga, tentang Allah, penjelasan tentang sifat dan nama-namanya. Tapi pada surah Al-Ikhlas ini hanya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama lain dari surah Al-Ikhlas menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan nama lain dari surah Al-Ikhlas adalah surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah, Al-Ma'rifah, Al-Asas, dan Al-Wilayah. Nama surah Al-Ikhlas tidak sama dengan surah yang lain yang diambil dari kata pada ayat, karena surah ini berisi ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah dengan sifat ahad, yaitu tidak ada sesuatu yang bersamanya dan tidak ada yang menyamainya. Yang kedua, hanya kepada Allah lah segala makhluk bergantung, karena seluruh makhluk membutuhkan Allah dan Allah adalah satu-satunya yang dituju, sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Yang ketiga, Allah tidak beranak, tidak beristri, dan juga tidak diperanakan. Yang keempat, surah Al-Ikhlas juga menegaskan bahwa tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik wujud maupun zatnya. Yang kelima, surah Al-Ikhlas mengajarkan tentang pokok-pokok tauhid dan pondasi keimanan. Surah Al-Ikhlas juga membantah keyakinan orang-orang kafir, orang musyrik, dan ahli kitab yang menyekutukan Allah dengan berhala atau sesuatu yang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.